Ya, selamat siang Om Jamal. Selamat siang Om Jo. Iya, ini kita live IG perdana ini. Saya Siap. udah saya invite si bintang tamunya, narasumbernya Oh ya. Om Bill. Cuman Om Bill memang lagi di jalan. Dia lagi nyari tempat untuk berhenti supaya aman kalau kita live Instagramnya Om. Oke. Kita tunggu Iya. narasumbernya. Mm-mm. Hmm. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Om Jamal. Oh ya, silakan Om Jo. Ini udah ada beberapa orang yang ini Om, ada iya dari Jakarta Utara dan rekan-rekan yang lain gitu. Oke Kamu Om lagi di Jo. mana Boleh sekarang Om? saya sapa dulu? Boleh boleh, silakan silakan. Saya halo, selamat pagi kawan-kawan relawan Indonesia, seluruh Indonesia. Dan IAA Jakarta Raya serta IAA seluruh Nusantara. Salam berbuat tanpa berharap, selalu semangat. Terima Dan kasih. untuk Om Debil sebagai narasumber sedang lagi menepi dulu. Nah, sebelumnya saya coba kembalikan lagi ke Om Jo. Silakan Om Jo. Iya, Om Jamal. Om Jamal udah berapa lama Om? Ini kan rekan-rekan yang nonton nggak semuanya tahu nih Om Jamal udah berapa lama di boleh sharing-sharing dikit nggak Om? Sambil nunggu Om Bill, Bol kita sharing-sharing aja. Oke. Eh, saya itu dari bulannya saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk tahunnya itu tahun 2018 saya bergabung dan pertama kali itu IAA Jakarta Pusat hanya berempat kalau nggak salah, yaitu Mm-mm. Korwil, terus Om Fajri, Om Oki, Ya. sama Om Opi. Nah, Oki, Opi, saya Fajri gitu. Itu berempat tadinya, cuma berempat. Nah, seiring dengan waktu, eh, atas kepemimpinan saya, alhamdulillah menambah ya nggak banyak sih, cuma sampai 20 orang aja. Jadi kalau dihitung-hitung mau jalan 4 tahun gitu. Silakan Om Jo, ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? 4 tahun bukan waktu yang pendek ya Om ya. Iya, Banyak betul, cerita-ceritanya. Banyak betul, cerita-ceritanya. betul. Nah, awal-awalnya kalau ada nanya nih Om, iya itu sebenarnya digaji, dibayar apa gimana sih? Apa ini benar-benar eh benar-benar ya kita bersedekah dengan cara seperti ini? Mungkin teman-teman ada nanya kan di luar sana Iya, gitu. iya, itu juga ada pertanyaan baik dari sanak famili serta keluarga saya pun ada pertanyaan seperti itu. Iya tuh digaji nggak sih? Nah, alhamdulillah Om, kita digaji mungkin, insya Allah kita digaji dan semoga saja benar atas perbuatan kita yang emang ikhlas gitu kan. Kan tergantung dari manusianya juga nih. Kalau emangnya ikhlas melakukan segala kegiatan yang baik, insya Allah dicatat juga dengan baik, ya kan. Tapi kalau nggak niatnya udah ngegerutu, ya kan, ya saya nggak tahu deh, walau alam deh tuh, ya kan. Mm-mm. Itu udah urusan manusia dengan Tuhannya. Kalau digaji enggak ya Om. Malah kalau saya bilang dia itu banyak mengeluarkan uang. Karena ia itu organisasi non profit dan belum ada donaturnya gitu.
Oke. Gitu, Om. Ya, terima kasih penjelasannya Om Jamal. Ini Ya. Om Bill udah bergabung nih. Pakaiannya hitam, pakai masker hitam. Lagi di kendaraan. lagi tugas. Disempet-sempetin, ternyata ada panggilan pagi tadi yang tim vaksin. Nah, Om Bill lagi di kendaraan ya Om ya? Ya, kebetulan masih lagi di unit ini, lagi standby juga. Jadi Oh, tadi standby. pagi habis antar tim vaksin Betul buat juga. vaksin di Betul Bekasi, juga. jadi masih standby. Iya. Makasih Om Bill udah nyempetin waktunya. Oke, Saya selamat pagi Ya, Om Debil. ya. Pagi, mantap luar biasa. Aki James. Nah, tadi Aki Jem udah nyapa, udah memperkenalkan diri. Om Bill silakan Om. Perkenalkan diri buat rekan-rekan yang belum kenal mungkin. Silakan Om. Oke, baik. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Salam berbuat tanpa berharap, salam tangguh, salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya biasanya dipanggil Bill karena memang nama saya cukup panjang dan ribet. Jadi cari yang simple. Jadi biasanya dipanggil Bill. Saya sebagai anggota di IEA Bekasi Raya dan juga dipercayakan sebagai pengurus nasional di bidang Satwas, Satuan Pengawas, dan kemudian juga akhir-akhir ini saya juga melakukan pelayanan pekerjaan di Primaya Hospital Bekasi Timur sebagai driver ambulans. Mungkin itu aja perkenalan di awal kali ya Om ya. Terima Iya, kasih. ya. Ini Om Aki Jamesnya tadi keklik kali nih keluar. Oke, Aki James punya sinyal nggak itu? Aki Jamesnya lagi sibuk ini di luar kota sepertinya nih. Kayaknya udah di Wih, latar belakangnya di pegunungan nih. waduh, pegunungan Himalaya atau mana ini? Oke, selamat pagi Om Bill. Pagi. Wah, ada Ya, yang komen nama Bill panggil Embil tuh. Om Harap komen. Terserah tuh kan udah mau banyak panggil tuh. Embil, mau panggil Debil. Ya, suka-sukanya aja lah, seenaknya aja kan. Kalau udah enak kan biasanya sayang kan. Kalau udah sayang ya. Ya, Yes. benar. Ah, Nah, ok- ini buat rekan-rekan yang mau nanya sambil nanya boleh ya. Ada komen apa nanya-nanya aja nggak apa-apa. Eh, kalau buat Aki James, eh keseruannya, keluh kesahnya selama jadi anggota, jadi korwil, gimana? ah, Nanti baru gantian keseruan Om Bill. siap. Untuk Silakan Om. keseruannya jadi korwil itu sangat seru ya. Sangat seru sekali. Dan sangat-sangat jadi tantangan sebenarnya. Banyak pelajaran yang saya ambil untuk kehidupan saya dari organisasi ini. Ya banyak juga kesan baik, bukannya banyak lagi, mungkin saya rasa berkesan baik untuk di IEA. Karena selain kita mendapatkan saudara-saudara yang baru kita kenal, yang sedarah, nah itu dia, sedarah belum tentu saudara, sedarah itu belum tentu saudara, saudara itu bisa jadi dari yang bukan sedarah gitu. Mantap, oh Jadi mantap. kayak, jadi semacam itulah. Jadi persaudaraan itu memang kental sekali ya, di IEA tuh kental sekali. Terutama saudara-saudara kita yang berada di Nusantara itu sangat-sangat kompak dan solid sekali. Untuk kesan buruknya ya nggak ada kalau buat saya sih, ya paling lelah, capek, ya itu wajar lah, manusiawi itu ya. Lelah capek Iya. bukan masalah kegiatan ya, bukan, tapi masalah ya pulang dari sini capek langsung, misalnya ada kegiatan lain harus ke tempat kegiatan kayak gitulah. Paling itu aja sih. Oke, terima kasih. Quotes-nya mantap, Om. Buat Aki James, quotes-nya mantap banget. Wih,
Mantap. Kalau buat Om Bil, selama jadi Satwas ya nasional ada seru-serunya. Ceritain dong Om, sharing-sharing ke rekan-rekan ke kita semua. Oke, Silakan Om. siap. Itu by the way, Akijen habis sarapan apa kayaknya bagus banget itu. Di sini banyak bekicot ambil. Oh iya, pantas ya. Oke, baik. Kalau suka duka sebagai Satwas selama kurang lebih jalan di tahun yang ketiga ya, 2 tahun lebih sedikit. Suka dukanya pasti luar biasa banget gitu loh. Dalam hal banyak kayak misalnya kan balik lagi ya namanya Indonesia beragam suku bangsa, beragam budaya, bahkan bahasa dan intonasinya pun juga berbeda. Jadi terkadang mungkin ada beberapa hal yang memang kesulitan dalam bahasa. Dalam artian baik logat, baik nada bicara. Kadang kan balik lagi saya kan hanya sebatas pemantauan dari media gitu kan, baik WhatsApp, baik Instagram, baik Japri, baik telepon, tidak yang memang langsung tatap muka. Jadi terkadang kesulitannya adalah ketika memang ada beberapa wilayah-wilayah yang melanggar, ada beberapa wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip mereka berusaha berinovasi, tapi tidak sesuai dengan ADRT yang ada gitu, sehingga itulah akhirnya menjadi suatu penyimpangan. Nah, akan hal-hal itu kan yang memang eh, saya hanya bisa menegur hanya sebatas media, hanya sebatas antar muka, mungkin video call segala macam. Jadi memang kesulitannya adalah dalam menyampaikan saran, nasihat gitu loh. Dan juga memang ada beberapa juga yang memang mulai apa ya? Ada juga beberapa wilayah yang mungkin agak bebal juga gitu loh. Mereka yang memang bersikukuh dengan pendirian mereka, tetapi memang sebenarnya tidak sesuai dengan ADRT. Balik lagi, kita ini bukan komunitas yang memang punya cabang di beberapa wilayah. Kita ini organisasi, namanya organisasi punya ADART, punya aturan yang harus dijalanin. Dan itu sudah dirumuskan dan memang mau bagaimanapun ketika satu wilayah siap untuk bergabung dengan kami, mereka harus siap dengan konsekuensi dan aturan yang ada. Ya kan? Jadi terkadang mungkin ada inovasi yang baru, ada hal yang baru yang ingin mereka kembangkan buat wilayahnya sendiri, tetapi memang tidak seperti itu, tidak seharusnya. Contoh, yang masih sering banyak saya lihat sampai saat ini adalah mengenai seragam kita, yaitu Ribut lebih ya. seringnya ke jaket. Ya, banyak jaket yang memang semua masih punya spekulasi masing-masing. Karena kan memang pada dasarnya adalah jaket hanya diberikan kepada anggota IEA saja yang resmi terdaftar dan memiliki nomor registrasi anggota. Nah, ada beberapa wilayah oke, mereka manut, tapi ternyata juga ada beberapa wilayah yang pada kenyataannya adalah ketika anggota tersebut menjadi orang tersebut menjadi anggota dalam satu wilayah, akhirnya dan mempunyai NRA, dan juga memang mungkin saat itu dia tidak bisa ikut PO dengan berbagai macam hal lain sebagainya gitu kan. Dan memang ibaratnya dengan seperti itulah, dengan beberapa alasan yang memang dia tidak bisa ikut PO. Nah, hingga pada dasarnya beberapa wilayah yang justru istilahnya oh yaudah nih anggota ini belum punya jaket resmi, tetapi alangkah baiknya ketika memang di lapangan dikenal sebagai anggota IA, mereka membuat jaket sendiri, baik dengan tulisan bordirannya Indonesian Escorting Ambulance di belakang. Meskipun memang desain jaket IEA itu memang hanya ada dan dipunyai oleh IEA karena menyangkut MOU kita kepada vendor dengan desain yang ada gitu. Jadi kalau dibilang, tapi kan IEA nggak punya hak paten memang, tetapi alangkah baiknya ketika kita memiliki suatu organisasi yang memang di atasnya sudah legal, secara Kemenkumham, hargailah organisasi yang ada. Jadi bukan hanya, kadang-kadang nggak ada hak patennya, jadi bisa dijiplak. Sebenarnya, nah itulah Indonesia gitu loh. Seorang warga kita tuh kadang kurang respect, kurang solid akan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Saya bisa kasih contoh, ada satu klub juga yang di luar dari Indonesia, bahkan hanya sekedar 70% dari logo mereka mirip, mereka bisa menghapus dan mengganti. Karena apa? Mereka menghargai. Gitu. Nah, Indonesia ini kurang gitu loh, warga kita ini kurang gitu loh. Dengan hal ada,
oh iya nih, iya ini organisasi legal yang berbadan hukum, gitu kan. Tetapi, oh ya udah nggak apa-apa, jiplak aja. Banyak, ada yang jiplak dari logo kita, yang lingkaran itunya tuh, terus ada juga dari seragam kita, dan membuat mereka hal wajar, karena apa? Mereka oke lah, satu apresiasi buat teman-teman yang ibaratnya bahasanya apa yang ngefans dengan IEA, dengan kegerakan IEA, sehingga sehingga mereka mengapresiasi dalam bentuk oh yaudah bikin yang menyerupai dan segala macam biar dikenal sebagai anggota. Tapi ingat teman-teman, itu hal yang salah gitu loh. Makanya dari jaket itu pun banyak banyak spekulatif gitu kan. Akhirnya bikin jaket sendiri, dibilang tapi kan biar apa ya? Maksudnya biar di lapangan tuh identitasnya dikenal sebagai anggota. Iya, tidak seperti itu gitu loh. Ingat, balik lagi, kita ini terlahir dari seorang relawan, dari hati relawan gitu kan. Jadi apa yang ditimbulkan belum tentu apa yang dimilikin gitu loh. Tetapi apa yang dimilikin tidak sepantasnya untuk ditimbulkan juga gitu. Jadi apa ya, jangan sombong gitu loh. Kalau masih bisa berbuat tanpa berharap, ya udahlah, nggak usah macam-macam dengan organisasi, nggak usah bikin seragam macam-macam. Bahkan ada satu wilayah yang saya tidak perlu sebut namanya, mereka bahkan meminta kepada kami untuk ganti warna. Wow gitu kan. Nggak bisa seperti itu, ada filosofisnya, kenapa kita pakai warna merah, kenapa dengan seperti ini. Ada beberapa wilayah, tapi udah koordinasi dengan Polres pakai warna hijau karena di jalan, ya sudah, monggo. Inovasi lah gitu, inovasi tapi tidak melanggar, bukannya tiba-tiba berinovasi terus bikin seragam baru tulisannya IA dengan warna lain, tidak seperti itu gitu loh. Kita baik lagi, kita punya ADRT-nya. Terus kalau misalnya mau biar dikenal polisi, ya monggo silakan, banyak komunitas di luar sana selain IA yang mungkin warnanya hijau, yang mungkin warnanya kuning, yang mungkin warnanya pink atau hijau atau apapun, banyak gitu loh. Jadi tidak harus juga di IA, baik lagi, jangan sampai hati kemanusiaan kita itu justru tidak tunduk dengan aturan yang ada. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi memang sampai saat ini banyak suka duka ya tadi itu. Kalau saya simpulkan, yang satu tentang komunikasi, karena kan memang kita Indonesia ya, beragam suku bangsa. Dan yang kedua ya banyak inovasi-inovasi yang memang dilakukan luar biasa, tetapi tidak seperti seharusnya dengan aturan yang kita punya. Paling begitu, Om. Terima kasih Om Bil penjelasannya. Makasih Om. Om, berarti IEA itu ada, Om Bil mau nanya. Ya. Berarti IEA itu bukan di Jakarta doang ya? Kan mungkin rekan-rekan mikirnya IEA itu Jakarta doang apa bukan gitu? Atau gimana gitu? Penjelasannya Om, tolong. Baik. Makasih. Sedikit mengulas sejarah dari IEA berarti ya. Jadi ibaratnya IEA itu terlahir di Kota Bekasi, tempatnya di tempat saya ini, oleh founder kita namanya Mas Nova Widiatmoko, yang beliau saat ini telah ditugaskan menjadi tim TRC BPBD di Banyumas. Di posisi dia sekarang di sana, tidak di Bekasi lagi. Berawal dari hati kemanusiaan, lalu ada niat untuk mengumpulkan orang-orang yang punya misi yang sama, punya hati yang sama untuk meresponi akan kegerakan ambulans di jalan. Respect dengan kegerakan ambulans di jalan. Apalagi kan di kota-kota besar, kayak contohnya di Bekasi dan beberapa kota-kota besar, pasti kan macet dan segala macam. Hingga akhirnya dikumpulkanlah di satu grup, sehingga akhirnya banyaklah di situ perkembangan, obrolan-obrolan, dan diketemukan dengan orang-orang yang luar biasa, sampai dengan ketum kita saat ini, orang-orang yang luar biasa, sehingga akhirnya dirumuskan menjadi satu organisasi. Dan bukan hanya itu, akhirnya organisasi itu dipatenkan secara legal, secara Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi kita sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu muncullah gitu dari Bekasi, berawal dari Bekasi, muncul di daerah-daerah sekitar Bekasi, muncul di daerah Jakarta, daerah Depok, daerah Bogor, hingga akhirnya memenuhi Jabodetabek. Ternyata kegerakan ini dinilai baik dan ternyata diresponi baik oleh beberapa wilayah-wilayah yang ada gitu. Sampai akhirnya mereka mencari tahu bagaimana membuat sebuah organisasi IEA di wilayahnya masing-masing. Mulai merambah di seluruh Pulau Jawa, terus mulai masuk juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi kita di Bali, ada satu di Bali juga. Jadi kurang lebihnya sekarang kita punya, kurang lebih, saya masih belum tahu update terakhir dari wilayah, kurang lebihnya
ada 70 sampai 80 wilayah yang telah tergabung di IEA. Gitu ya, di wilayah ya, di wilayah. Kalau ngomongin wilayah berarti bukan hanya satu kota gitu kan, tapi bahkan ada yang kota pun ada yang dipisah, ada kabupaten juga, ada kota juga, ada yang mereka akhirnya memisahkan diri juga karena kan mungkin jauh-jauh gitu ya, kayak di Kalimantan kan kota sama kabupatennya nggak mungkin 5 kilo, pasti lebih, bisa 1 jam 2 jam gitu kan. Akhirnya kan daripada kejauhan, akhirnya mereka memisahkan diri. Ada beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ya, kurang lebihnya 80 wilayah yang ada di Indonesia. Paling seperti itu Om. Jadi bukan hanya di Jakarta gitu. Cuma mungkin banyak kesorotnya di Jakarta gitu. Kayak beberapa YouTuber-YouTuber yang di Jakarta yang kita kenal dulu gitu kan. Ada senior kita Bang Ditya di sini dengan channel YouTube-nya yang dulu sempat juga tergabung dengan kami gitu kan. Sehingga oh banyak nih yang melihat-lihat, wah ada iya, akhirnya ya udah coba cari di wilayah masing-masing supaya dikembangkan. Gitu. Tapi tidak hanya di Jakarta. Jadi di Pulau Sumatera ada, di Pulau Jawa ada, di Pulau Kalimantan ada, di Pulau Sulawesi ada, sama Bali. Gitu. Kita masih belum menembus Pulau Maluku, NTT, Papua, kita masih belum. Sebenarnya waktu itu sempat ada prospekan di daerah Papua sana. Jadi ada beberapa teman-teman di Papua sana yang coba mengontak kami untuk membangun di sana. Cuma mungkin sampai saat ini masih dalam proses gitu. Semoga kita dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia bisa mempunyai kegerakan yang sama untuk membantu perjalanan ambulans. Seperti itu paling Om. Oke, terima kasih. Berarti ya itu kesimpulannya dari Sabang sampai Merauke nantinya Ya, bisa merangkul. Terima kasih. betul. Berarti Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Muara Angke. Iya. Om, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan nih dari penonton kita. Dari Gembul 16. Dia nanya, Asik. Om, cara menjaga biar tetap semangat anggota wilayahnya gimana Om? Dari Om Jamal dulu deh. Dari Om Jamal, baru Om Bil gantian. Silakan Om Jamal. Kayaknya saya tahu tuh Gembul 19. Berubah nama saya jadi Om Jamal di sini. Aki James saya, Aki James. Oh, Aki James deh. Aki James. Lu makan tahu tempe ya, Aki James. Yo, Aki James, gimana Aki James? Saya makan tahu tempe namanya Aki Jem. Jadi ceritanya Aki Jem itu berawal dari saya kerja di suatu tempat. Nah itu saya dipanggilnya James. Wih, yeah. Ngeri banget. Oke, untuk penyemangat anggotanya gimana nih, gitu kan? Semua manusia pasti ada namanya titik jenuh. Nah, dari titik jenuh itu manfaatkan, jangan sampai dia benar-benar jenuh. Misalkan ada kegiatan escort nih kan, escort terus ya kan. Jadi kalau ada atensi escort lagi, atensi ada titik jenuhnya itu, ada titik jenuhnya. Coba dikolaborasi dengan misalnya ada kebakaran, ya kan, datang di kebakaran gitu kan, datang di kebakaran itu nambah sedikit demi sedikit mereka udah mulai itu semangatnya, wih enakan nih di sini nih. Beberapa anggota dari kami juga sama kayak gitu ya. Udah males di escort nih gitu kan. Saya coba setiap ada atensi kebakaran saya lempar ke beliau. Beliau coba merespon sekali, 2 kali, 3 kali, dan sekarang akhirnya ya udah kalau ada kebakaran mereka lebih merespon. Nah, hari ini ada dayung patah, saya kasih lagi dayung patah. Kan kemarin kebakaran Jakarta tuh lumayan cukup banyak ya. Ada sekitar 2 atau 3 gitu kemarin itu. Nah, sekarang kita dayung patah berarti merubah lagi tuh situasi dan lokasinya dan apa yang mereka dapat dari situ berubah lagi gitu. Jadi perubahan dari setiap kegiatan itu bisa menjadi penyemangat. Nah, yang pertama itu sih kalau menurut saya. Yang keduanya itu biasanya dari keseriusan, ya kan, keseriusan anggota. Anggota ini serius atau cuman pengen punya nama gitu.
dengan dalihnya nggak semangat lagi nih gitu, itu bisa juga. Nah, gimana caranya? Ya kita kembalikan nih, apa sih yang membuat dia enjoy, yang membuat dia menyukai bahwa ada kegiatan gitu. Kita harus juga baca, jangan jangan kita seorang pemimpin nggak bisa membaca karakter anak buah kita gitu. Misalkan nih orangnya sukanya begini-begini, ya kita bikin dia enjoy, senang. Yang penting satu, tidak melanggar aturan ADART maupun peraturan wilayah gitu. Selama di peraturan wilayah itu oke, terus tidak melanggar ADART, saya rasa sih semua udah punya kebijakan dari wilayah masing-masing gitu. Itu aja sih, buat nambah semangatnya itu ya itu. Rubah setiap kegiatan, jangan satu kegiatan. Jangan fokus dalam kegiatan satu, tapi terus kita gali ilmu-ilmu yang bermanfaat buat masyarakat banyak gitu. Dari mulai kan kita udah banyak nih, ada water rescue, ada fire rescue, ada snake rescue gitu. Coba dikesituin gitu. Anggota tuh dikasih jalur ke situ. Om, saya bingung nih kalau water rescue, kan ada BPBD, ada damkar. Coba berkolaborasi dengan mereka. Om, fire rescue ya ke damkar. Snake rescue, alhamdulillah. Di bawah naungan IAA nasional ada namanya RALU. Nah, RALU ini adalah Snake Rescue Management and Equipment. Nah, ini bisa kalian menyurat ke IAA nasional untuk meminta pelatihan snake rescue. Jadi banyak sebenarnya. Kalau cuma satu titik kegiatan, ya mereka akan jenuh. Nggak timbul lah rasa jenuh itu dan kurang semangat. Itu aja sih dari saya. Iya, terima kasih Aki James. Berarti ya itu nggak cuma di Jakarta, ya itu mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke, dan ya itu bukan ambulan mulu ya. Berarti Iya. ada fire, ada dayung patah. Dayung patah itu apa sih Om? Dayung yang patah apa gimana Om? Iya, jadi orang lagi main tahu, dipatah-patahin dayungnya. Ya gitu, Agi James ya. Gimana sih dayung patah apaan sih? Ya itu tadi, dayung patah itu bahasa dari tim squad atau tim penanggulangan bencana, yaitu bencana tenggelam, orang tenggelam gitu. Atau apa ya? Oh ya, orang tenggelam lah. Bencana orang tenggelam lah, udah. Itu aja sih. Jadi emang bahasanya itu kayak Jaya 65 gitu kan, itu ya berarti ada kebakaran. Oke. Terus dayung patah, Jaya 66 banjir gitu kan. Berarti bahasa Ya, itu kan sandi ya Om ya. Bahasa sandi ya, kebencanaan ya. ya sandi kebencanaan itu. Jadi ya kawan-kawan bisa dijalurin tuh ke situ. Nih, masuk lu ke sini. Ini ada banjir di sini ya, masuk ke situ. Setiap perubahan kegiatan, setiap situasi yang berubah, insya Allah mereka juga punya ini gitu, punya apa ya namanya, punya, oh iya nih ini baru nih, hal baru gitu kan, punya hal baru, semangat lagi baru, punya hal baru lagi, semangat lagi baru gitu. Ya, IA tuh memang tidak membatasi anggotanya untuk memiliki suatu keahlian. Jadi kalau bisa kita tuh multi talenta, dalam semua kegiatan kita bisa gitu. Nah, jadi ya itu aja sih kalau menurut saya. Oke, makasih Om. Om Agi ya, James, Agi James. Om Aki Jangan James. lupa Agi James. Om Iya, Aki Aki James. Ada pertanyaan nih Om Bill. Dari Ya. akun namanya Dita Miarlin. Mengenai yang tadi dijelaskan mengenai orang-orang yang mau bikin jaket sendiri, mau bikin keluar dari ADART, bagaimana, ada pertanyaannya gini, dengan keadaan seperti ini bagaimana menyadarkan dan menyikapi orang-orang seperti itu? Terima kasih. Nah, oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa dari Dita Marlin. Kayak saya kenal nama itu.
Nah, jadi pada dasarnya adalah bagaimana menyikapi atau melihat orang-orang yang memang seperti itu gitu kan. Eh, Hal-hal kayak gitu sebenarnya tidak akan bisa terlepas dari dunia ini, dalam artian akan banyak orang-orang yang memang melihat satu kebaikan dengan sisi yang berbeda. Jadi tidak semua orang ketika melihat kebaikan mereka bisa meniru kebaikan yang sama dengan cara yang sama. Tetapi mereka bisa menduplikasi kebaikan yang ada seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang baik. Tetapi ternyata kalau menurut orang-orang yang tahu akan sesuatu yang benar, itu tidak baik sebenarnya. Nah, kalau disikapi gini, orang-orang kayak gitu sebenarnya mau disikapi ya mau kayak gimana? Dalam artian ya monggo kita istilahnya kita sabar aja. Intinya begini, balik lagi pada diri teman-teman semua gitu loh. Kalau kita melihat ada satu wilayah yang seperti itu, kayak pun saya pribadi gitu kan, kadang kan memang tugas saya adalah itu kan memang menegur. Jadi ada beberapa laporan-laporan yang masuk mengenai seragam-seragam yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang berbeda. Itu suara siapa ya? Kresek-kresek gitu, apa suara saya ya? Kayaknya bukan. Ya, saya lanjutin ya. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang akhirnya juga seperti itu gitu kan. Bahkan ketika saya coba mencari akses untuk menegur mereka, biasanya lewat aktif mereka atau mungkin ke korwilnya langsung, itu terkadang justru mereka tidak punya power. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali. Banyak wilayah-wilayah yang mungkin mereka punya dewan penasehat, mereka mungkin punya orang-orang dari instansi yang akhirnya justru malah mendominasi organisasi. Itu yang salah gitu loh. Teman-teman boleh punya dewan kehormatan dari instansi, teman-teman boleh punya anggota istimewa di wilayah masing-masing, silakan, monggo, itu jadi satu kehormatan buat kita ketika ada satu instansi boleh bergabung dengan kita. Tapi ingat, jangan sampai mendominasi organisasi, itu yang bahaya. Bahkan pengurus-pengurus sekalipun itu kalah suaranya dengan orang-orang tersebut. Ada satu wilayah yang akhir saya lihat, loh, ini saya coba nunggur tatipnya, tetapi tatipnya juga tidak bisa bertindak tegas. Gitu loh. Padahal seharusnya kedudukan seorang pengurus di situ punya kedudukan yang tinggi untuk menindak juga. Jadi kenapa seperti itu? Terkadang ada satu wilayah yang sampai saat ini mungkin teman-teman pengurus nasional juga tahu. Ketika nama wilayah itu keluar, saya selalu bilang, nama wilayah itu lagi, itu lagi. Karena apa? Ada aja. Udah saya tegur berkali-kali, masih aja melakukan hal yang sama. Atau masih aja jaket itu beredar, masih aja melakukan giat-giat yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Nah, bagaimana sikapinnya? Ya udah, kalau dalam versinya saya, dalam kacamatanya saya, karena memang menjadi tugas dan tanggung jawab saya juga sebagai satwas, ya akan tetap terus continue negur gitu. Akan tetap continue negur dengan pasti dengan humanis, dengan koordinasi yang baik, dengan jalur yang benar gitu kan. Karena kan pasti kan saya juga negur dari tatipnya dulu gitu kan. Kalau mungkin kenal dengan korwil mungkin bisa langsung korwil langsung biar ada korwil di situ. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan. Itu kuncinya. Bagaimana menyikapinya? Ya jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan. Karena apa? Ya filosofinya simpel lah. Kayak sebuah batu ketika dia ditetesin air sedemikian sebanyak rupa, dan memang ilmu fisikanya adalah itu batu akan pecah pada akhirnya gitu loh. Nah, ketika orang tahu bahwa diri dia salah dan selalu diingatkan, one day dia akan mengetahui kesalahan dia dan dia akan berubah. Itu udah pasti. Karena apa? Manusia bukan batu. Manusia punya akal budi, akal pikiran. Kalau dia tidak sadar, kalau dia tidak berubah, nah ya jangan sampai dibilang manusia kayak batu, keras kepala gitu loh. Oh, Jadi kelapa saling ya. mengingatkan aja. Iya, kalau keras kelapa enak gitu kan, tinggal diminum segar gitu kan. Jadi ya pada intinya pada dasarnya saling mengingatkan, tetap sabar gitu loh. Jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan karena baik lagi tempatnya kesalahan, tempatnya dosa ya ada di manusia. Tapi ketika kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, pasti juga kita sama-sama berubah. Karena ketika kita mengingatkan, ibarat kata nasihat yang kita berikan, saran yang kita berikan, itu kadang menjadi pedang bermata dua buat kita. Satu sisi kita mengingatkan dia, satu sisi itu juga lancip buat kita. Jadi apa? Kita juga Betul. akhirnya termotivasi untuk kita tetap mengingatkan, untuk tetap melakukan sesuatu yang benar. Ingat,
Saya selalu bilang sama teman-teman di wilayah saya, lakukanlah apa yang benar. Orang bilang lakukanlah apa yang baik. Kalau saya lebih lebih prefer adalah lakukanlah apa yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Kenapa? Dah. Ya kita bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya sesuatu yang baik, oke mereka bisa melakukan kebaikan. Contoh, teman-teman di luar IEA banyak, gitu kan. Mereka melakukan kebaikan dengan membuat komunitas, melakukan escort segala macam. Tetapi apakah mereka benar? Bagaimana dengan legalitas? Bagaimana dengan perbincangan sekarang saat ini Sirine Strobo? Bagaimana dengan teknik dia dalam melakukan pendampingan? Apakah benar? Ya kan? Jadi baik itu belum tentu benar gitu. Tapi benar sudah pasti baik gitu loh. Makanya saya selalu ingatkan, yuk lakukan yang benar gitu kan. Saya tidak terlalu wah ini kebaikan, iya baik lagi. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, ingat belum tentu benar. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang benar, itu sudah pasti baik. Baik buat kita, baik buat amal kita, buat pahala kita ketika kita membantu orang, baik buat driver, baik buat keluarga pasien, bahkan baik buat kesembuhan pasien juga. Gitu lah. Kalau kita melakukannya dengan benar. Gitu. Jadi memang menyikapi hal-hal seperti itu ya seperti itu. Ingatnya tetap saling mengingatkan. Dan jangan pernah kendor lah untuk tetap saling mengingatkan. Karena memang kadang saya sampai bilang, waduh saya sampai komunikasi dengan wilayah itu, kenapa sih bro, kenapa sih bro, kenapa? Ya itu, kadang ada yang kurang power di pengurusnya, kadang ada orang yang dari instansi lebih dominan. Nah, itu, jadi mengingatkan juga teman-teman 13 orang yang udah boleh bergabung, yang mungkin salah satunya ada anggota di wilayah. Yuk ingatkan semua para pengurusnya, balikin lagi semangatnya, balikin lagi spiritnya. Kalau tadi dibilang gimana sih, si Gembul 16, Gembul 19 tuh, bilang bagaimana sih supaya tidak jenuh, supaya tidak semangat. Simple, back to yourself. Balik lagi pada dirimu sendiri. Apa yang menjadi tujuanmu untuk gabung di EA, apa yang menjadi goalmu untuk gabung di EA, itulah yang kamu jalankan tanpa memandang siapapun yang ada di EA. Kalau kamu memandang siapapun yang ada di EA, maka apapun yang kamu lakukan bisa jadi tidak tulus. Karena apa? Kamu memandang dia, memandang orang lain. Ah, yang lain gak semangat. Ah, yang lain salah. Atau mungkin, wah pengurusnya ini udah tahu salah, tapi ternyata masih dilakuin. Ah, ini pengurusnya berat sebelah nih, lebih membela ini dan itu. Ah, teman-teman udah nggak mulai giat, teman-teman udah mulai kendor. Back to yourself. Balik lagi. Kamu punya goal apa di EA? Kamu punya tujuan apa di EA? Kamu punya jiwa kemanusiaan yang ada di EA? Balik lagi pada dirimu sendiri, semangatin dirimu sendiri, dan tetap berbuat tanpa berharap. Itu aja. Gitu Om Oke, Bali. terima kasih. Selain perubahan-perubahan dari kegiatan ya Om Bil. Nah, saya beberapa ya balik lagi kalau memang kegiatan mulai banyak. Kenapa? Balik lagi, EA bukan cuma ambulans. Kalau tadi sudah disinggung oleh Aki James, di kita nih di tengah-tengah kita ini ada tulisan rescue. Rescue ini luas, tadi telah dijelaskan, water rescue, vertical rescue, jungle rescue, semua ada di situ. Nah, ketika kita bawa nama rescue, balik lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, gitu loh. Jadi, balik lagi, wah, udah dapat di wadah yang sudah besar dan memang memiliki jaringan dan sinergi yang luas. Balik lagi sama dirimu sendiri, ayo kembangkan dirimu sendiri gitu. Jangan melihat orang lain, pengurus melempem, pengurus nggak bisa tembusin ke instansi, pengurus nggak bisa ngelobi instansi yang lain. No, balik lagi pada dirimu sendiri. Gabunglah dengan sinergi-sinergi yang ada, teman-teman yang mungkin ada di grup kebencanaan di wilayah masing-masing, ada kegiatan dayung patah atau apa, datanglah, bawa nama sendiri. Tinggal laporan sama grup, mau teman-teman yang lain gak ikut datang segala macam, no, itu bukan satu masalah gitu loh. Karena apa? Kejenuhan itu dimulai dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Ketika dirimu merasa jenuh karena kamu melihat orang lain. Tetapi ketika kamu semangat dan kamu melakukan apa yang baik dengan goalmu yang ada di IEA, pasti kamu tidak akan jenuh. Mantap. Paling itu. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya Om Bil. Om Bil dan Aki James, ini banyak banget rekan-rekan yang baru masuk nih. Disapa dulu nih. Disapa sebelum pertanyaan selanjutnya. Waduh, banyak banget ya. Ya. Silakan Aki James. Ambil dulu dah. Waduh, saya Dari ngeliat Ambil ya, ya? banyak banget. Ya, boleh. Nih, mana nih? Iya, waduh, banyak banget. Nih, saya nge-scrollnya banyak banget.
Ini ada Deddy Yehua, ada Faisal Amris, terus kalau ya intinya pada adalah teman-teman yang gabung, ini adalah satu wadah untuk kita ngobrol bareng, ngobrol santai mengenai kegerakan IEA, kegerakan kemanusiaan yang ada di IEA dan lain sebagainya. Selamat bergabung, selamat menonton. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Apabila mau butuh saran dan nasihat, monggo diberikan. Paling gitu. Lanjut lagi, James. Ini ya, lanjut. Sapa-sapa aja dulu. Lanjut. Ini dia. Kalau bagian Apaan? menyapa itu bukannya jangan. saya nggak Lalu sombong. nggak kelihatan. Mata gitu. lagi Ya kalau udah, sembilan. ya udah, Salam. ya udah. Ini teknis Salam, berarti. Om Bil. Waduh, Om Bil dapat salam tuh dari Om Rezaki. Dari Endi Prasetyo Yang, Om The Bill pasukannya live asik atau tanya? Ngeliat komen supaya lebar gimana sih? Gua Enggak, nggak ini ngerti, nggak bisa memang. Nggak bisa ya? Memang harus Ah. di scroll manual ya? Iya. Om The Bill, masakannya. Nih Om, ini deh ada satu pertanyaan nih tadi, untung masih kebaca dari akun yang namanya Farma Rabi. Pak Marabi. Mau tanya dong Siap. Om, visi dan misi IEA itu apa aja? Silakan, siapa yang bisa jawab? Wah, Sama Rabi kayak saya tahu ini. Ya saya bacanya pokoknya akunnya aja lah. Soalnya di bawahnya Fama Rabi itu ada tulisan tuh. Ketua Umum IE Nasional. Siap Pak Ketum, thank you udah nonton. Izin jawab ya. Nih karena apa ya? Pertanyaan ini menjebak karena saya sebagai pengurus nasional terus kan saya nggak tahu. Waduh, ini emang ketum kita luar biasa. Izin tuh menjawab. Jadi visi IEA adalah menjadikan masyarakat Indonesia tanggap dan patuh akan perjalanan ambulans. Nah, kan mantep kan tuh. Nah, itu udah di hati Om, tenang aja. Nah, misi-misinya tuh banyak gitu loh. Misi-misinya banyak dan memang tidak bisa saya jabarkan. Pada intinya adalah memang melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk pada garis besarnya ya. Garis besar misinya adalah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membantu perjalanan ambulans gitu kan. Di samping itu ada beberapa poin-poin di misinya itu yang memang tidak menyinggung ke arah IEA dalam ke arah ambulans, tetapi memang lebih ke kemanusiaan. Nah, ngomongin ke kemanusiaan adalah ini balik lagi. Jadi memang dari visi awalnya IEA dari visi awalnya IEA menjadikan masyarakat Indonesia tanggap dan patuh akan perjalanan ambulans. Goal utamanya itu dan ternyata hal itu sudah beberapa persen bahkan mungkin 80% sudah mulai terwujud. Terwujud dalam artian gimana? Terwujud dalam artian kalau saya melihat sudah mulai banyak komunitas-komunitas yang berdiri sendiri mengatasnamakan pengawalan ambulans. Banyak komunitas-komunitas yang berdiri mengatasnamakan relawan ambulans. Nah, itu adalah salah satu goalnya, adalah salah satu visinya yang memang sedikit demi sedikit tercapai. Jadi bukan berarti wah ternyata masih banyak kok wilayah-wilayah yang ternyata macet, masih banyak wilayah-wilayah yang ternyata perlu dieskort. Nah balik lagi, menjadikan masyarakat Indonesia tanggap dan patuh terhadap ya pokoknya kurang lebih terhadap perjalanan ambulans. Nah kan, berarti banyak masyarakat Indonesia yang mulai sadar. Nah kesadaran itu muncul biasanya lewat tindakan. Tindakannya seperti apa? Itu tadi. Banyak komunitas-komunitas, banyak orang-orang yang mulai tanggap banget gitu kan. Kenapa? Ya, saya juga sebagai driver ambulans dari tahun 2019 berawal dari sebuah yayasan juga dan sekarang kita jadi driver rumah sakit. Di akhir-akhir ini selama saya di Primaya Hospital Bekasi Timur, memang terkadang ada beberapa warga-warga sipil ya, bisa saya sebutnya sebagai warga sipil yang memang ketika mungkin dia lagi jalan, kebetulan lagi papasan, banyak yang suka respon gitu loh. Baik dia yang memang respon akan diri dia sendiri, dalam artian dia minggir, baik kendaraan-kendaraan kadang dia minggir.
sampai yang memang mereka membantu seadanya di situ. Contoh kayak misalnya saya terjebak di lampu merah. Jadi ada yang di depan, yang akhirnya dia klakson-klaksonin, dia ambil jalan untuk buka, dan akhirnya pada ngikut, akhirnya ambulans saya lolos gitu. Ada yang memang ternyata menganterin saya gitu loh, nganterin sampai di titik tertentu misalnya. Oh, akhirnya dia escort saya nih sampai di titik tertentu gitu kan. Atau mungkin pernah sampai di rumah sakit saya sendiri, pernah gitu. Nah, lebih uniknya lagi, saya pernah di escort dari belakang. Nah loh, lucu nih. Ini kejadian unik yang baru terjadi di beberapa hari lalu. Ketika saya pulang dari vaksin di daerah Cikarang. Di daerah-daerah Cikarang, saya pulang vaksin, bawa tim vaksin lebih tepatnya. Saya bawa tim vaksin di sebuah PT yang ada di daerah kawasan di Cikarang. Saya lewat tol, dan ternyata akses di situ dari Cibitung sampai Bekasi Timur itu macet parah. Macet parah, saya kira belah tengah. Ternyata saya juga bawa satu mobil pribadi, mobil operasional, jadi ambulans dan mobil operasional. Ternyata di sepanjang perjalanan ada satu mobil nyelip masuk. Saya ingat banget, mobil Avanza hitam, plat nomornya tidak perlu saya sebutkan. Tiba-tiba dia nyelip masuk di tengah-tengah kami, di depan ambulans dan di tengah-tengah dari antara ambulans dengan mobil operasional kami. Gitu, tiba-tiba di tengah. Nah, ibaratnya ini kan sebenarnya juga hal-hal yang tidak boleh. Baik lagi ya teman-teman, tidak boleh mengikuti perjalanan ambulans gitu kan, karena memang sangat bahaya gitu loh. Nah, dia ngikut nih. Sempat saya mau pinggirkan, cuma saya perhatikan ada gelagat yang aneh. Gelagat yang aneh, jujur ada gelagat yang aneh. Ibaratnya mobil saya kan gede panjang, Toyota Hiace. Nah, agak keribetan dengan manuver pastinya, apalagi di tengah tol dan membelah. Agak keribetan dengan manuver karena mobil panjang dan besar, gitu kan. Jadi ketika jalan segala macam, saya perhatikan spion. Jadi mobil ini malah ngeblok. Jadi ketika saya maju nggak bisa. Ternyata posisi di mobil dia tuh dia mainin klaksonnya, jadi dia ngeblok. Jadi ketika mobil saya di depan dan saya nggak bisa ke kiri, ternyata dia ngeblok di belakang. Dia ngeblok, dia sengaja ngeblok, terus dia kasih lampu dim, terus dia kasih klakson untuk saya masuk ke kiri. Oke, jalan situ. Jadi posisi mobil operasional saya di belakang mobilnya dia. Jadi dia buka jalan dari belakang. Nah, tuh, orang biasanya buka jalan kan dari depan ya. Ini dia buka jalan dari belakang. Jadi dia ngeblok belakang, ngeblok kanan, ngeblok kiri gitu kan. Nah, itu sepanjang tol sampai Bekasi Timur karena bener-bener nggak gerak sama sekali. Jadi ketika saya maju tengah, ternyata kan ada truk-truk besar juga. Saya nggak bisa masuk, ya kan, saya nggak bisa. Jadi depan saya bis, saya ingat banget depan saya bis, kiri saya truk. Kadang kan truk juga ikut jalan kan, yang penting udah ambulans lolos dia ikut jalan. Ternyata sama dia di blok, bener-bener langsung dibanting setir, langsung ngeblok, langsung ngasih dim saya untuk saya belok ke kiri. Saya banting setir kiri, karena mobil saya kan panjang kan, jadi agak ribet kalau buat manuver. Dan itu terjadi sepanjang Cibitung sampai Bekasi Timur. Wow, itu cukup luar biasa, gitu kan. Jadi, ya saya nggak habis pikir kalau misalnya ternyata nggak ada dia, mungkin saya tidak bisa sampai secepat itu, gitu kan. Nah, kondisinya saat itu akhirnya menjadikan visi misi ya itu juga semakin muncul gitu loh. Banyak masyarakat yang tanggap akan perjalanan ambulans gitu. Bahkan sekelas mobil gede yang memang sipil, mobil sipil tanpa sirine, tanpa strobo, cuma modal lampu dim dan klakson, dia bantu untuk ngeblok saya di belakang. Nah, itu hal yang luar biasa. Jadi visi misi EA mulai terasa di perjalanan kita saat-saat ini, gitu Om. Jadi itu manfaatnya juga ya Om Bill ya. Iya betul. Atas misi-misi iya ya. Oke. Oke, dilanjut Om Jo, ada lagi pertanyaan? Ada nih Om. Buat Aki James. Bukan Om, buat Aki James nih. Apa benefit menjadi anggota IEA? Selain pelatihan, benefit, keuntungan. Apa keuntungan Benefit jadi anggota IEA? Di IEA itu Banyak, digaji 5 juta per bulan. 5 triliun. Ya, silakan Om. Silakan Aki James. Amin kabul. 5 juta per bulan, belum benefit. termasuk BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja. Belum termasuk insentif sama lembur. Waduh, banyak deh tuh. Pokoknya Kaya ya, deh anak-anak cukup ya. lah buat beli itu toko mebel yang deket rumah saya tuh, yang di atasnya nanti ada Mebel. helikopter ya kan.
Iya iya, Custom soalnya map. IA Rescue. Itu buat ketum tuh kalau jalan-jalan kemana itu pakainya itu. Udah ada rencana Om ke situ. Tinggal nunggu cairnya doang. Ya, ntar gue beliin helinya ya, yang 500.000 Ya, yang remote. si tadi dibahas juga yang remote-nya. Oke, benefit Silakan, lucu ya. Ada silakan Aki ada James. ada kata ada kata-kata benefit apa Benefit, feedback berarti ya. benefit, Keuntungan. Benefit ya. benefit, keuntungan, keuntungan. Benefit Lu ya. jangan Keuntungan, disambung-sambung sama keuntungan. feedback, beda. Eh, eh, eh. Keuntungan, keuntungan. Ya keuntungan udah jelas ada. Kalau siapapun yang belajar, keuntungannya dapat ilmu. Tuh, siapapun yang belajar pasti dapat ilmu. Itu keuntungan. Terus pelatihannya apa aja nih? Kita lagi dekat-dekat bulan ini akan mencoba pelatihan BAD selama 2.800 jam. Berarti kemungkinan bisa 5 sampai 6 minggu. Dalam artian Sabtu Minggu selama 6 minggu. 6 kali pertemuan. Berarti 12 kali pertemuan. Itu kita akan coba. Kalau pelatihan ulang yang pas buat di IAA Jakarta Pusat. Nah, ini dia. Keunikan IAA Jakarta Pusat itu kalau menambah anggota pasti ada yang dikurangin. Gitu. Pasti ada yang dikurangin. Kenapa Om? Kok dikurangin? Kenapa nggak ditambahin? Karena kita udah lihat nih setahun ini, 6 bulan ini, 8 bulan ini, itu kita lihat tuh keaktifan dia atau dia cuman bisanya mantau grup doang, itu udah kebaca di situ. Udah berarti lo udah jenuh, ya udah keluarin aja. Kan di luar kan banyak itu. Ya kan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Jadi kalau keuntungan untuk mendapatkan pelatihan, ya udah apa yang kamu dapat di pelatihannya itu buat kamu gitu. Bukannya buat Aki James, bukannya buat IAA Jakarta Pusat juga, tapi buat kamu juga. Di kamu dapat ilmu, dapat ya syukur-syukur dapat sertifikat yang bisa menandai bahwa kamu itu emang benar-benar tersertifikasi oleh pelatihan itu gitu. Jadi kalau untuk kegiatan ada keuntungan selama masih itu buat pembelajaran, ya itu keuntungan yang kalian dapat. Itu sih dari Aki James. Ada lagi Om Jo? Ada nih. Ini sih bukan pertanyaan. Ada komen dari Bang Jeki 009. Dia bilang, "Wah, menang banyak nih ikut ya. Ikutan aja di daftar jadi anggota YA Bekasi." Silakan Om. Silakan Bang Jeki. Terus ada pertanyaan dari Gembul 16 buat Om Bill. Ada nggak sih SOP untuk ambulan sendiri? Kan Om Bill ada pengalaman nih untuk jadi driver ambulan. Silakan Om Bill. Nah, Oke, baik. Ngomongin SOP, sebenarnya kalau tentang peraturan dan SOP keberadaan ambulans itu ada di Kemenkes. Jadi ada di peraturan Kemenkes tahun 2019. Itu telah jelas ada bagaimana physically sebuah ambulans. Kalau mungkin saya jelasin ya sedikit kayak. Jadi di situ tuh jelas ada ambulans motor juga di situ dijelaskan bagaimana seharusnya ambulans mobil. Nah, kalau tentang ambulans yang ada, sebenarnya dari secara physically itu ambulans itu memang harusnya berwarna putih, itu yang pertama. Jadi mau dekalnya, mau stikernya apa, ungu, pink, hijau segala macam, intinya dasarnya warna ambulans itu adalah warna putih. putih. Warna cat dasarnya adalah warna putih. Terus yang kedua, sirinenya itu memakai high-low atau two-tone. Gitu, dia memakai high-low atau two-tone. Kebetulan saya pakai sirine, semoga terdengar. Kalau terdengar langsung bilang ya, soalnya ini saya agak kecil. Saya sengaja agak kecil. Bisa didengar nggak? Dengar. Kedengeran Om Bill. Pakainya ini high-low. Ya, pakainya ini. Cuman kan kadang biasanya orang pakai yang ini.
Ah, Hmm. nah, itu yang salah gitu loh. Jadi peraturan, jadi gini, tentang ambulans itu sudah diatur akan peraturan Kemenkes tahun 2019 gitu. Jadi ini tidak bisa dimodifikasi sama orang-orang atau oknum-oknum tertentu dengan udah. Sampai kemarin sempat ada beredar video-video mengenai suara ambulans dibedakan, ya kan? Mungkin teman-teman pernah nonton. Ada yang bilang kalau emergency itu pakainya well, yang tadi neo 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 neo. Ada yang kalau misalnya super emergency atau apa tuh pakai yang pulsar yang drrrr. Ada yang bilang kalau memang dia bawa jenazah pakainya yang well 2 yang nada panjang gitu kan. Nah, atau yang bilang kalau jemput pasien itu baru pakai yang high low yang tadi sudah teman-teman dengar. Intinya adalah semua perjalanan ambulans menggunakan sirine dengan bunyi high low, two tone gitu. Mau dia keluaran dari senten seperti tadi suara tadi, mau dia keluaran dari Wellen, ya kan? Karena kan ciri khasnya kan beda-beda. Suara high low-nya Wellen juga beda pastinya, gitu. Mau Betul. dia dari manapun, tetap yang dipakai adalah high and low, gitu. Itu yang selalu dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan, Bang, gue sering nih dengar ambulans dengan suara wail, ya macam, bahkan ambulans pemerintah sedikit pun pakai itu, it's okay. Pada dasarnya berarti drivernya tidak belajar, drivernya tidak mengetahui akan aturan tersebut. Kenapa saya berani bilang tegas? Ya karena ini aturan dari Kemenkes. Kalau misal sampai ambulans yang sana masih pakai wheel, ya karena memang ambulansnya mungkin drivernya tidak belajar, atau mungkin drivernya lupa, atau mungkin drivernya lebih senang pakai suara itu. Ya kita kan yang tahu, cuma drivernya doang yang tahu, iya kan? Tetapi pada Bahkan dasarnya pakai ada teman-teman, suara damkar ya Om Debil ya. nah itu lagi muncul lagi spekulatif suara damkar, gitu kan? Hmm. Jadi pada dasarnya aturannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kenal sama saya, teman-teman yang saya boleh sebut ada namanya jejaring si bulan, mereka juga sekarang sudah mulai tertib gitu loh dengan pakai high-low gitu kan. Dari AGD Dinkes pun juga ada beberapa yang dia mau jemput, mau evakuasi, mau nganter juga pakai high-low. Saya pun di Primaya Hospital juga kembali mengingatkan, tapi kan balik lagi kepada drivernya gitu. Jadi selama saya evakuasi, mau saya jemput, mau saya nganter, mau saya drop sekalipun atau apapun, itu selalu harusnya memakai high-low. Terus di situ juga tercantum tentang penggunaan lampu rotator atau kita kenal dengan strobo atau kita kenal dengan light bar. Nah, itu memakai warna merah-merah, merah-merah gitu. Mau kanan merah, mau kiri merah. Ini kita lagi ngomongin di atas ya, merah-merah Hmm. gitu. Jadi lampu right bar atau lampu rotator tuh pakai merah-merah. Tidak ada merah biru, itu peraturan yang lama itu sudah dirubah. Jadi pakainya merah-merah. Terus mengenai bagaimana ngelihat ambulans sekarang yang warna-warni, Om. Saya cuma bisa tersenyum. Karena balik lagi, itu yang tadi saya bilang. Oke, ambulans, Om, dia melakukan kebaikan, evakuasi pasien, evakuasi jenazah, melakukan pertolongan kecelakaan. Halnya baik, baik. Balik lagi, ambulansnya Tidak benar benar. nggak kayak gitu? Benar nggak ambulans pakai, oke, lampu rotatornya merah-merah, Om, tapi dia pakai strobonya biru, strobo grillnya pakai biru. Benar nggak kayak gitu? Ya kan? Seharusnya apa? Ya kalau strobo light barnya rotatornya merah-merah, ya strobonya juga merah-merah. Ada yang pakai biru. Om, tapi kan tuh ambulans bebas. Ya bebas, saya juga nggak ngelarang. Semua juga nggak ada yang bisa ngelarang. Cuma balik lagi, apakah drivernya berpendidikan dan tahu atau tidak, itu balik lagi kepada Ah, drivernya masing-masing. ya berarti intinya kebebasan itu jangan sampai disalahgunakan berarti Om Bil ya. Nah, itu. Jadi setiap manusia tuh punya hak kebebasan. Ada free Hmm. will namanya. Hmm. Bebas, mau ngapain aja bebas. Tapi balik lagi, ada aturan yang harus juga dijalankan. Jadi kalau memang melakukan kebaikan, namanya ambulan melakukan kebaikan, tetapi benar atau enggak, terus polisi kok nggak, mungkin akan timbul pertanyaan, Om kok kayak gitu polisi nggak nilang, nggak nindak? Ya memang tidak ada dalam peraturan undang-undang dasar, adanya di peraturan Kemenkes. Beda, kalau dia Undang melanggar UU UUD, ya, baru ditilang, baru salah. Undang-Undang Karena kan, Lalu Lintas dan nah, Angkutan Jalan gitu ya. nah, di Undang-undang. Undang-Undang DLAJ
tahun berapa gitu kan, itu kan cuma tercantum bahwa eh, apa kendaraan prioritas ambulans di nomor 2, hanya sebatas itu, tidak mencantum bagaimana Spekis. spesifikasi ambulans, Nah, spesifikasi Ki, spesifikasi. iya. Tadi Itu lu mau bilang kadang-kadang apa kalau itu? pengen ngomong begitu suka suka belibet gitu loh. Suka belibet, suka kayaknya kayak gimana gitu. Nah, Mau ngomong spekis tuh kan ya repot kan? sudah. Mm, Sedangkan spesifikasi atau SOP ambulans itu memang mm, adanya di peraturan Kemenkes RI. Nah, oke, mm, itu secara physically bagaimana ketika ada di jalan. Pada dasarnya memang di Kemenkes tidak terlalu apa ya namanya, mengatur akan hal itu, karena balik lagi macam-macam. Ketika kita bawa pasien kecelakaan, tidak sama ketika mm, kita membawa pasien poli. Ketika kita mm. membawa pasien IGD, tidak sama ketika kita mengantarkan jenazah. Speednya juga nggak Oke. sama, tekniknya nggak Nggak sama sama. betul. Betul, semua tidak sama. Jadi kalau saya bisa bilang tidak ada SOP yang baku mengenai kecepatan ambulans. Tapi Mm, ketika saya melakukan pelatihan ambulans, bersertifikasi defensive driving, ada mm, namanya sistem defensive driving di ambulans. Dan balik mm, lagi, tidak semua driver ambulans tahu dan punya dan pernah pelatihan. Makanya kadang bawanya ugal-ugalan. Ugal-ugalan mm. bukannya serobot kanan serobot kiri, enggak om. Jadi ugal-ugalan tuh banyak gitu. Contoh, bagaimana nih kalau saya boleh cerita sedikit. Gimana soal speed ambulans segala macam. Memang tidak ada aturan yang baku. Cuma memang biasanya di dalam kota itu di 60 km per jam. Tapi balik lagi ya, ini bukan aturan yang baku, ini bukan SOP yang baku. Tapi biasanya rata-rata pengalaman dan juga dalam pelatihan, karena waktu itu pelatihan juga bareng di Pro Emergency dan juga di yang menyelenggarakan adalah Imanicare dan memang pembawa pelatihannya dari Pro Emergency, Pak Dado, salam hormat buat Pak Dado, terima kasih atas ilmunya. Jadi memang kurang lebih seperti itu gitu loh. Dalam kota di 60, cuma memang bukan menjadi aturan yang baku. Juga di defensive driving itu adalah pengamatan secara visual ketika kita melihat gitu. Kalau Mm. misalnya teman-teman pernah lihat video yang sempat viral waktu itu kemarin, salah satu unit ambulans di perempatan, kalau nggak salah unitnya Kia Travelo atau Pregio, yang akhirnya ternyata tabrakan dengan sebuah mobil di perempatan. Dengan dia melaju kencang, tiba-tiba terjadi tabrakan di perempatan. Yang videonya terekam di CCTV, mungkin teman-teman melihat. Nah, itu defensive driving-nya tidak dijalankan. Kenapa saya bilang defensive driving-nya tidak dijalankan? Karena pada dasarnya defensive driving, mata kita harus tetap awas dalam jarak kurang lebih dari 0 sampai 100 meter. Gitu. Bahkan dari 0 sampai 300 meter ke depan. Kenapa? Kita mengantisipasi apa yang terjadi ketika ambulans kita sampai di titik sana. Gitu. Nah, banyak kejadian ketika teman-teman oknum-oknum ya, saya sebutnya oknum-oknum karena tidak semua driver. Oknum-oknum driver mungkin yang ada, mereka tidak memperhatikan contoh di pertigaan atau oke kalau di pertigaan masih bisa berhenti karena pilihannya cuma dua, kanan apa kiri gitu kan. Tapi di perempatan biasanya di lampu merah, terkadang banyak driver yang tidak menurunkan speed. Padahal seharusnya defensive driving itu harusnya di perempatan di lampu merah secara khususnya harus nurunin speed. Nurunin speed untuk apa? Untuk membaca situasi kanan, kiri, dan depan. Karena apa? Mm. Ketika kita mau menerobos lampu merah, kita harus pastikan dulu lampu mana yang hijau. Ketika sudah dipastikan lampu mana yang hijau, dilihat dulu speed kita berapa, speednya itu berapa, dan itu tidak bisa diukur dengan kalkulator ya. Jadi memang ya kita Mm. udah feeling sendiri. Nah itulah fungsinya defensive driving. Terus yang kedua, dengan problematika yang ada, banyak konten-konten sekarang yang menjerumus ke arah-arah hal yang tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Oke, mereka melakukan baik, mereka escort segala macam. Saya tidak perlu sebut dari bendera mana, saya tidak perlu sebut dari bendera. Posisi driver, posisi ambulans dengan posisi escorter itu mepet banget. Mepet banget. Dan entah itu memang hanya kebutuhan konten atau apa, itu tidak sama sekali diperkenankan. Karena balik lagi, nah kita bisa lihat drivernya berpendidikan atau enggak. Kalau saya bilang berpendidikan berarti ibaratnya dia pernah pelatihan atau enggak, atau dia mereka mengerti enggak sebenarnya kayak gimana. Teman-teman terima kasih buat IEA sendiri, buat teman-teman yang komunitas escort yang lain ketika mengawal. Tapi ingat, harus ada jarak. Kenapa? Ini kalau saya ngomongin rumusnya adalah
ketika dalam speed tertentu, torsi yang dibutuhkan untuk mengerem itu banyak, dan sepersekian detik dia harus berhenti, dengan kondisi memang ambulans dengan eskorter tuh memang yang sangat dekat, dan memang diperlukan rem mendadak dengan kecepatan yang sedemikian, apakah tidak terjadi tabrakan? Betul. Jadi tidak bisa posisi ambulans dengan eskorter itu dekat. Saya selalu bilang, minimal kalian bisa dekat itu adalah 20 meter. Gitu. 20 meter itu udah jarak. Sekarang ini, pernah nggak ngelihat polisi lagi dikawal terus mepet-mepet? Ya kan, polisi lagi ngawal terus mepet-mepet. Nggak pernah, karena apa? Dia tahu ada 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 kesempatan untuk mobil yang dikawalnya untuk ngerem, ada jarak yang harus diperhatikan. Jadi ibaratnya, mungkin kalau misalnya mobilnya mulai merapat ke eskorter atau ke polisi yang sedang ngawal, dia pasti akan nambah laju. Gitu loh. Dia pasti akan nambah laju apa? Memberikan jarak, memberikan ruang agar ketika ada sesuatu hal yang terjadi untuk rem mendadak, semuanya sama-sama safe, aman. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat hanya untuk kebutuhan konten, sampai mepet-mepet banget. Oh, seolah-olah, dan di situ banyak tuh netizen-netizen yang memuji, oh drivernya keren ya, canggih ya, bisa semepet itu. Sorry to say, saya bilang, itu bodoh. Kenapa? Di defensive driving tidak seperti itu. Defensive driving harus memiliki jarak, baik antara eskorter sama ambulans. Gitu loh. Gak bisa kalau hanya kebutuhan konten. Gitu loh. Gak boleh, karena apa? Yang Anda bawa nyawa. Terus kalau misalnya, bang itu masih mepet-mepet, saya pertanyakan, dalamnya ada pasiennya atau enggak? Atau hanya kebutuhan pasien, atau hanya kebutuhan konten saat itu? Ya kan, bikin konten. Kan pasiennya nggak tahu, kan pasiennya nggak ke-record di dalam. Apakah cuma kebutuhan konten? Ya nggak ada yang tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya beneran ada pasiennya, ya berarti tahu sendiri, berarti drivernya pernah pelatihan atau enggak, berpendidikan atau enggak, tahu nggak SOP-nya seperti apa, tahu nggak defensive driving seperti apa. Karena nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Nah, saya kalau ngebahas ini panjang, banyak hal, Iya. contoh-contoh di mana Oke. yang memang banyak Oke. penyimpangan-penyimpangan di driver ambulans. Siap. Makasih Om Bil. Oke. Siap. Nah, ini kita udah hampir setengah jam lewat. Nah, ini sebelum kita closing buat Aki James, kata kalimat-kalimat ini dong Om, sebelum penutup buat orang-orang yang mau join IEA. Gimana sih? Mesti kemana sih dia? Kalau dia mau ikut, Apa? mau bergabung Gabung. dengan Jakarta Pusat, gimana caranya? Kalau gimana caranya? Oh, gampang Habis itu banget. baru Ombil. Tinggal di follow aja nih Instagramnya ya Jakarta Pusat, di follow juga tuh Facebooknya ya Jakarta Pusat, ada YouTube-nya juga. Itu di follow nih. Kedua akun sosial media ini, nanti ada klik tombol WhatsApp. Linknya. Klik itu. Ya, WhatsApp. Ya. Oke, Tombol WhatsApp. kalau dari Ombil yang kalau mau bergabung gimana Om? Ya, kalau mau bergabung di Bekasi secara khususnya, teman-teman tinggal DM aja di IEA Bekasi Raya, atau mungkin lihat boleh di Facebook, di pengumumannya itu ada nomor-nomor Korwil atau Humas yang tertera di situ. Teman-teman tinggal gabung, tinggal cari, tinggal daftarkan diri. Kalau di Bekasi sendiri ada Google Form-nya, nanti ada prosesnya, ada pertemuannya. Karena memang kita tidak sembarangan merekrut anggota, hanya sekedar pengen cuma escort, tapi memang kita banyak. Apalagi Bekasi juga dikenal, saya juga sendiri bergabung di forum perencanaan, forum PRB Bekasi yang memang tergabung, terintegrasi dengan BPBD, Damkar, dan instansi kepemerintahan lainnya. Dan juga saya tergabung juga di forum relawan, forum Gerebek, Gerakan Relawan Bencana dan Kemanusiaan yang ada di Kota Bekasi, yang terintegrasi, tersinergi dengan beberapa komunitas organisasi relawan yang ada di Kota Bekasi. Jadi memang saya harap teman-teman anggota yang ingin mendaftarkan di Bekasi bukan hanya sekedar mengikuti animo yang sedang ada saat ini, tetapi memang benar-benar punya hati untuk berbuat dan untuk kemanusiaan. Jadi bukan hanya sekedar escort ya teman-teman gitu. Kayak saya sendiri saya cuma pastikan adalah teman-teman yang mau gabung adalah teman-teman yang terlatih.
bukan teman-teman yang bisa. Siapapun bisa, tapi terlatih belum tentu. Kenapa? Balik lagi jam terbang, balik lagi pelatihan. Kalau tadi saya sempat beberapa ngelihat pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat mungkin tidak dijelasin. Mungkin saya singgung sedikit ya Om ya. Tadi ada yang nanya Om Bil, maskernya Life Max atau Tomo? Tadi si Om Jamal bilang, Aki James bilangnya masukannya itu maskernya Om, bukan masukannya. Masker saya pakai Tomo, saya pakai Tomo. Dalamnya ini filter karbon, ini filter karbonnya N95 teman-teman. Ini saya bukan promosi, cuma saya menjelaskan. Jadi biar nanti dikiranya aku nggak pakai masker medis, ini marka super medis. Ini saya dalamnya pakai lapisan Tomo 95 dan ini di custom dari Star of Life. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini sebenarnya lambang apa sih ular segala macam? Teman-teman taunya itu gambar emergency gitu kan. Ini namanya Star of Life gitu. Nah, kan teman-teman taunya adalah ya. oh iya gambar emergency ini kan unit gawat darurat ini. Ini namanya sebenarnya Star of Life. Sini Primaya Hospital Bekasi di mana saya tempat bekerja. Terus ada beberapa pertanyaan bagaimana kalau misalnya mau ikut pelatihan dan segala macam. Gabung gitu kan. Gabung Ini dulu. kayaknya jadinya nanti Primaya buat endorse ya Jakarta Pusat ya sama Bekasi Raya nih kayak. Aduh. Iya nggak? Endorse apa? Disebut terus ya kan? Waduh. Primayanya Gabung. disebut terus nih, ini kita endorse ntar ya. Primaya kita coba hubungin buat ya pelatihan BHD, BTCLS lah. Iya, Mas. Siap. Intinya kalau mau pelatihan itu gabung di wilayahnya masing-masing dan kalau memang sekarang semua terbatasan serba online ya, jadi memang agak sedikit ini juga, makanya saya terkadang kalau memang pelatihan online hanya sekedar upgrade atau mungkin refresh dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Terus juga tadi ada yang nanya, Om tolong jelasin safety dan defensive driving. Om kalau saya mau jelasin ini panjang gitu loh, ini panjang banget gitu karena memang pelatihannya pun saya 1 harian full. Kalau saya ngomongin safety and defensive driving, di situ juga ada bagaimana penempatan alat-alat yang ada di ambulans, di situ juga dijelaskan bagaimana caranya mengevakuasi di ambulans itu dijelaskan. Jadi kalau saya mau jelasin itu panjang Om. Nanti mungkin kalau mau sharing-sharing mungkin bisa DM di IE Jakpus. Nanti kita akan cari waktunya lagi untuk bisa sharing-sharing full mengenai defensive driving. Karena memang ilmunya modulnya juga banyak gitu. Jadi saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Paling gitu aja. Apa lagi nih tolong dibantu Om Bil? Bisa di lobby Om Bil. Apaan lagi? Ini Om Bil, ini ada satu pesan dari ini buat Aki James. Sorry, bukan Om Bil. Buat Aki James. Aki James tolong ajakan buat IEA daerah lain dong. Buat live IG juga, tolong kasih ajakan. Kasih ajakan buat... Oke, kawan-kawan IEA se-Nusantara. Salam, ya berbuat tanpa berharap. Jadi bangunlah wilayah kita masing-masing. Dengan live IG ini mungkin bisa menjadi cara bersharing dengan instansi lain maupun dengan rekanan kita agar kita bisa tetap terus bersinergi dan menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat lagi. Yuk kita sama-sama live IG. Nah, bagi yang mau ikutan live IG IEA Jakarta Pusat, monggo silakan Om. Kirim aja menyurat ke IEA Jakarta Pusat by email fisik. Jadi nanti kita akan lihat temanya apa, ya. Itu aja. Selamat, salam kemanusiaan, salam tangguh, salam berbuat tanpa berharap. Ya, terima kasih buat Om Bil. Om, jawab apa lagi? Ya, terima kasih buat Om Bil dari IEA Bekasi Raya. Sama Aki James, terima kasih. Kita udah sekian waktu, udah hampir setengah jam lebih. Satu lagi boleh Om? Silakan. Ya, jadi gini teman-teman, apa yang saya jabarkan di sini, apa yang saya sharingkan di sini, bukan baik lagi ya. Ini menjadi cerminan juga buat saya, ini juga menjadi pedang bermata dua untuk saya.
Jadi apa yang saya sharingkan, apa yang saya tahu dan apa yang saya pahami dari pelatihan-pelatihan yang saya jalani itu bukan semata-mata untuk kebanggaan di sendiri-sendiri, bukan semata-mata untuk hal-hal yang memang tidak baik atau tidak benar di luar sana. Tapi percayalah ketika sharing ini boleh dibagikan, teman-teman yang mungkin merasa tersinggung, berarti ada yang harus dirubah. Teman-teman yang mungkin sadar akan kesalahannya, mungkin ayo sama-sama berubah. Gitu. Bukan berarti saya tidak bermaksud untuk menyudutkan satu komunitas, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan satu driver ambulan, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan teman-teman yang lainnya. Intinya apa yang saya pahami, apa yang saya tahu, apa yang benar yang saya pelajari, itu saya bagikan. Kalau memang teman-teman merasa tersinggung atau teman-teman merasa, wah ini kayaknya sentimen segala macam, oh berarti ada yang harus dirubah. Gitu. Jadi bukan harus melihat sayanya seperti apa, tetapi melihat ilmunya yang sudah saya bagikan. Karena saya juga manusia, saya juga terbatas. Ambil apa yang baik, ilmu yang memang harus dijalankan dari pelatihan yang saya jalani, ambil dan pakai itu buat tetap menjadi orang yang benar. Karena baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Terima kasih atas waktunya. Salam kemanusiaan, salam berbuat tanpa berharap. Ya. Terima kasih Om Debil. Terima kasih atas waktunya Om Debil. Dan terima kasih atas sharing-sharingnya yang berguna. Jadi sharing hari ini saya anggap sebagai sharing buat semua. Ada kesalahan dan keliruan, ya mohon maaf. Tapi jika memang itu menurut Anda baik, lakukanlah yang baik. Karena melakukan baik dan benar itu lebih baik lagi gitu dengan sharing ini. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat semuanya. Betul, terutama buat kawan-kawan kita yang berada jauh di sana, bahkan yang di sekitar pun kita pun bisa menjadi lebih baik lagi gitu dari sharing ini. Mungkin ada pertanyaan lain Om Jo, monggo. Ya, pertanyaan banyak Om, dari DM, dari komen, cuman memang waktu yang terbatas. Siap. Ya, saya Jo selaku admin live IG hari ini dan Aki James Korwil Jakarta Pusat dan Om Bill, terima kasih sudah bergabung. Kita akhiri. Ada kalimat-kalimat ini Om, kalimat penutup dari Om Bill atau Aki James? Aki James silakan. Oke. Kata-kata yang terakhir buat penutup buat saya adalah semangat. Ya, untuk kali ini adalah semangat. Kita tetap semangat berbuat kebaikan buat semua insan manusia yang ada di bumi. Seperti yang pernah terdengar kata-kata, kalau di sekitar kalian tidak ada orang baik, kenapa kalian nggak jadi orang baik? Kata-kata seperti itu menyentuh hati saya. Kenapa nggak semuanya orang jadi baik? Kalau semuanya orang menjadi baik, kemungkinan kehidupan ini lebih baik lagi. Tetap semangat, salam kompak, solid, dan jaya selalu IEA. Terima kasih, selamat siang. Kita akhiri Om.